bahas sedikit tentang perbedaan antara Rosa dan Resa. Jadi dua nama itu ya hampir mirip ya, cuman beda O dan E. Sobat Laser, teman Aka, dan tentunya Sobat Lehoy dimanapun berada ya. Itu tadi lagu selalu ada ya, lagu karya saya. Dan kalau teman-teman misalnya penasaran bisa nanti buka link YouTube-nya di sini. Kita kembali lagi bersama Edilais Channel tentunya. Edilais Channel. Jadi kita akan bahas sedikit tentang perbedaan antara Rosa dan Resa. Jadi dua nama itu ya hampir mirip ya, cuman beda O dan E. Kira-kira teman-teman tahu nggak perbedaan antara Rosa dan Resa? Karena kan di sini teman-teman udah pada nggak ada nih, udah pada pulang nih. Yang ada tinggal ada Om Dud nih. Om Dud kira-kira tahu nggak apa perbedaan Rosa dan Resa menurut Om Dud nih? Silakan, kira-kira apa nih? Tahu nggak? Nggak tahu? Wah, masa sih? Dari segi ini, yang menurut Om Dud ketahui misalnya bisa dari segi apa? Suaranya, musiknya, atau apapun lah. Tahu nggak? Waduh, betul. Kayak jelas mah Rosa, saya hafal Rosa. Rosa gimana? Kalau Rosa mah orang Sumedang. Oh, Rosa orang Sumedang. Kalau Resa orang? Tahu. Resa orang Makassar. Oke, nggak apa-apa. Kebetulan di sini udah pada sepi ya, teman-teman udah pada pulang dan Abah Bujang saya juga kebetulan lagi ada tugas tour of duty ke Bayah ya, Om Dud ya. Betul. Nah, lagi dan belum pulang. Lagi nggak bolang. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita ngopi dulu. Tadi kopi saya yang mana, Dud? Oh, yang ini ya. Kita ngopi dulu sebelum kita lanjut pembahasan. Ini adalah kopi espresso tubruk ya, Dud ya. Tubruk espresso. Kopi yang paling sama itu kopi yang ada di Oke, Sobat Laser, teman Aka, dan ini Sobat Leho, jangan kemana-mana, tetap di Edilais Channel. Oke, kembali lagi dengan Edilais Channel, kolaborasi dengan Aka 224 ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang Rosa dan Resa. Seperti teman-teman ketahui ya, Rosa. Nah, kita flashback dulu ke Rosa. Rosa itu siapa? Apa persamaannya antara Rosa dan Resa? Jadi seperti Om Dudi bilang, Rosa itu dari Sumedang ya Om Dudi ya. Betul, memang betul. Rosa dari Sumedang, sedangkan Resa dari Makassar. Nah, tapi poinnya bukan itu. Jadi saya ingin sedikit mengupas atau berbagi ya mungkin ya, berbagi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan, tentunya oleh Sobat Lehoy dimanapun berada. Rosa
Rosa dan Resa persamaannya satu, dua-duanya sama penyanyi tentunya ya. Tapi bukan itu, yang jelas dua-duanya sama menyanyikan lagu dari ciptaan siapa? Tut? Tahu nggak? Mel Gus. Nah, dua-duanya adalah penyanyi yang membawakan lagu dari Melly Goeslaw. Itu poinnya yang pertama. Terus kenapa perbedaannya? Kira-kira dari segi musik tentunya berbeda ya. Dari segi musik kalau Rosa itu cenderung memang lebih bisa dibilang lebih ke pop ya. Kalau Reza itu lebih ke slow rock. Itu yang jelas perbedaan dari segi musik. Tapi yang menarik di sini saya ingin membahas kenapa Rosa waktu itu dengan lagu Tegarnya begitu booming tuh. Begitu booming pas dikasih lagu Tegar oleh Melly Goeslaw. Kira-kira kalau dari Dudi bisa ngelihat ya kenapa lagu itu bisa booming dibanding Resa yang sekarang sama, dia dikasih materi juga oleh Melly Goeslaw tapi belum booming. Gimana tuh melihatnya selain hoki? Indikasinya, indikatornya. Hoki mah pasti. Ya yang lain indikasinya memang lagunya mungkin easy listening lah. Lagunya easy listening boleh, siap. Lagu dari Rosa easy listening. Dan pada waktu itu mungkin para pendengar memang sesuai dengan lagu tersebut, makanya lagu tersebut bisa booming. Kebanyakan secara umum lagu tersebut sangat berkenan dengan pendengarnya. Boleh. Pas. Memang tepat, masuk akal. Memang karena pada waktu itu tahun, kalau nggak salah tahun 98 ya lagu Tegar itu dirilis. Dan waktu itu memang kalau menurut saya memang saat itu memang dunia maksudnya dunia permusikan kan masih satu warna kalau saya bilang ya, masih satu garis, artinya belum ada teknologi yang lain-lain yang macam-macam tuh. Jadi benar-benar murni lah di sana itu penyanyi. Jadi Rosa sendiri mungkin kompetitornya hanya dengan penyanyi lagi kan waktu itu. Beda sama sekarang dengan Resa zaman sekarang. Begitu banyak pesaing ya, bukan dari penyanyi sendiri juga. Nah, di sini di zaman ini kita kan banyak lihat ada YouTuber juga, ada influencer juga. Otomatis lamun cek saya mah si suaranya pasti pembetot-betot tuh. Terus banyak penyanyi yang tumbuh juga. Yang sekarang itu banyak keluarin solo album. Itu saya pikir ikut berpengaruh juga kenapa lagu Resa dan lagu Rosa mungkin ada perbedaan dari segi ini ya, dari segi ketenaran. Dan yang lebih memungkinkan lagi karena memang dulu sarana promosinya kan lebih lebih fokus ya waktu dulu ya, waktu zaman Rosa belum ada internet, belum begitu booming, YouTube juga belum ada. Terus pesaing atau kompetitornya hanya dari penyanyi saja. Dan yang terlebih yang paling utama itu yang saya melihat lagu itu dijadikan soundtrack tuh. Itu salah satu yang bisa mengangkat lagu Tegar, kenapa lagu itu bisa sampai booming menurut saya. Kira-kira menurut dia ada nggak kepikiran nggak itu untuk Resa? Ya untuk sekarang seharusnya lebih mudah karena kan Emang sarana promosi lebih banyak memang. Tinggal diinin aja followernya Resa dibantu buat lebih memasyarakatkan lagi, lebih memviralkan lagi lah istilahnya sekarang Ya. lagu tersebut dan bisa menyaingi penyanyi yang lain, newcomer yang lain bisa menyaingi, bisa masuk di jajaran itu. Betul. Memang ini sekarang ini memang tugas berat ya. Tugas berat untuk Resa sendiri dan timnya serta buat Teh Mary juga memang tugas berat. Karena memang dunia musik sekarang itu lebih heterogen, lebih banyak kompetitornya selain dari penyanyi yang tadi saya sebutkan, dari yang YouTuber cover lagu juga itu kan ikut bersaing juga tuh. Belum dari influencer, belum dari artis-artis yang pemula yang lagi datang sekarang kemunculan.
memang itu memang tugas yang sangat berat buat tim Resa. Makanya benar kata Dwi tadi, buat para sobat Lehoy dimanapun berada, semoga bisa berkontribusi buat mengangkat Resa sehingga lagunya benar-benar booming ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Temeli juga bisa memberikan porsi yang maksimal seperti kayak tadi Rosa. Mudah-mudahan ada lagu yang cocok buat dijadiin soundtrack di film lagu Resa kedepannya. Mudah-mudahan karena itu disadari atau nggak sadari itu cukup mendongkrak nanti mendongkrak lagu itu sendiri kalau menurut saya sih. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi PR lah, bisa menjadi perhatian buat tim Resa, buat TMR sendiri. Kalau memungkinkan jadiin lagu Resa soundtrack, mau itu di film, mau itu di sinetron, pokoknya yang berhubungan dengan televisi. Insya Allah bakal bantu. Oke, demikian mungkin sedikit ngobrol ringan di warung kopi. Silakan kalau mudah-mudahan bisa berkenan ya buat sobat Lehoy dimanapun berada, buat tim Resa sendiri, buat TMI juga mohon maaf bila kurang berkenan. Ini hanya obrolan ringan di warung kopi, semoga bisa membantu untuk memperkuat jaringan sobat Lehoy ke depannya dan untuk kemajuan Resa juga. Salam, saya di Lais Channel, sampai jumpa.